semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang perubahan penting di dalam hidupmu 6 bulan ke depan. Jadi perubahan apa yang akan terjadi pada dirimu di kurun waktu 6 bulan ke depan. Jadi perubahan-perubahan penting yang sekiranya akan mengubah hidupmu di 6 bulan ke depan. Oke. Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Seperti biasa, silahkan memilih sesuai intuisi kalian, sesuai kata hati kalian antara ketiga file ini, file 1, file 2, dan file ketiga. Perubahan penting yang akan terjadi dalam hidupmu dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1. Jadi, apa perubahan penting dalam hidupmu atau perubahan penting yang akan mengubah hidupmu di 6 bulan ke depan? Untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Bangunkan diri sejati di dalam dirimu melalui hal-hal yang menyenangkan. Jadi untuk mengapresiasi keilahian di dalam dirimu, inner goddess di dalam dirimu. Ada the Empress dan Two of Cup. Oke. Untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Jadi perubahan penting di dalam hidupmu dalam kurun waktu 6 bulan ke depan adalah kamu akan lebih bisa memahami, mendengarkan, dan mengapresiasi dirimu sendiri. Gitu. Jadi hubunganmu dengan dirimu sendiri atau koneksi internal antara kamu dengan diri sejatimu, kamu dengan kata hatimu itu semakin dekat. Gitu, karena mungkin ada banyak kejadian yang akhirnya membuatmu kembali pada dirimu sendiri. Ada banyak momen, ada banyak situasi yang akhirnya mengkondisikanmu untuk kembali dekat dengan dirimu sendiri gitu. Karena mungkin sebelumnya kamu hektik, kamu sibuk dengan aktivitasmu, dengan dunia luar, dengan eksternal, jadi dengan orang-orang di sekitarmu, dengan pekerjaan atau aktivitas lain. Nah, mungkin kesibukan itu akan mulai surut gitu. Jadi kamu mulai sepi, kamu mulai sendiri, dan itu justru membuatmu bisa mendengarkan suara hatimu dengan lebih jelas lagi. Itu justru membuatmu bisa dekat lagi dengan dirimu sendiri. Jadi kamu memiliki banyak kesempatan untuk bisa lebih banyak ngobrol, lebih banyak mendengarkan dirimu sendiri. Gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran 1, dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, somehow keadaan itu akan mengkondisikan. Jadi situasi itu akan lebih kondusif bagimu untuk bisa lebih memahami dirimu sendiri. Jadi tentang kebutuhan-kebutuhanmu, tentang cita-citamu, tentang keinginan yang mungkin selama ini kabur karena aktivitasmu yang padat, atau mungkin karena konflik dengan seseorang, konflik dengan dunia luarmu yang membuatmu berjarak dari dirimu sendiri. Tapi di 6 bulan ke depan keadaannya itu akan berubah. Jadi kehidupanmu itu akan berubah, sehingga itu justru membuatmu lebih dekat pada dirimu sendiri. Bisa juga kamu mungkin sebelumnya terlibat dalam hubungan yang kurang baik, hubungan yang kurang sehat. Nah, hal itu bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kesibukan itu, entah kesibukan yang positif atau kesibukan negatif, akhirnya membuatmu jauh dari dirimu sendiri, membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Di 6 bulan ke depan kondisinya itu akan diubah. Kondisinya itu akan berubah, akan ada beberapa perubahan dalam hidupmu yang membuatmu justru bisa kembali dekat dengan dirimu sendiri. Karena kamu
kembali dekat pada dirimu sendiri, kamu kembali bisa mendengarkan kebutuhanmu, mendengarkan kata hatimu, akhirnya hidupmu pun tertata lagi. Dari mulai secara fisik, dari mulai secara mental, dari mulai perasaanmu, hatimu, mood atau suasana hatimu tuh semuanya mulai tertata lagi. Gitu, karena ibaratnya kamu punya banyak waktu untuk memperbaiki itu. Dari aspek kesehatan mungkin, dari aspek mental, dari aspek spiritual, dari aspek misalnya karir atau juga studi, akhirnya juga terpengaruh gitu karena dalamnya tertata. Ibaratnya hatimu, mood atau suasana hati, emosionalmu semuanya tertata. Jadinya aspek-aspek lain pun ikut terpengaruh secara positif. Gitu, mungkin juga kamu punya banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Hobi atau kegemaran yang membuatmu enjoy your life, yang membuatmu bisa me time lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Kamu mungkin juga menemukan komunitas yang menyenangkan, yang bisa turut membantu perkembanganmu, yang turut bisa membantu memberi waktu bagimu, memberi ruang dan waktu bagimu untuk mengeksplorasi dirimu sendiri, untuk mengembangkan dirimu sendiri. Jadi relasi internal antara kamu dan dirimu sendiri, antara kesadaranmu dan alam bawah sadarmu, antara dirimu dan diri sejatimu. Jadi koneksi internalnya tuh benar-benar terimprove 6 bulan ke depan. Bisa melalui hal-hal yang pahit, bisa juga karena hal-hal yang baik. Jadi triggernya, pemicunya itu bisa macam-macam, yang baik atau yang gak baik, tapi intinya semua itu mengarahkanmu pada perbaikan diri agar kamu bisa kembali dekat dengan dirimu sendiri. Kamu bisa lebih paham, kamu bisa lebih memperjuangkan dirimu sendiri. Gitu. Jadi karena koneksi internal ini membaik, kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu kemana tujuanmu, kamu tahu siapa dirimu, akhirnya hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu pun juga membaik. Caramu memandang dunia itu berubah karena kondisi internalmu berubah. Jadi ibaratnya dalam rumahnya tuh bersih, dalam rumahnya tuh tertata. Akhirnya lingkungannya itu juga berubah, lebih enak, lebih nyaman karena dalamnya berubah. Jadi subjeknya ini berubah, bukan berubah orangnya, bukan berubah subjeknya, bukan, tapi kondisi subjeknya berubah. Akhirnya faktor lain pun, aspek-aspek lainnya pun juga mengikuti lebih baik lagi gitu. Jadi intinya untuk teman-teman di Tebaran 1, perubahan penting dalam hidupmu dalam kurun waktu 6 bulan ke depan adalah kamu bisa lebih dekat, kamu kembali dekat dengan dirimu sendiri sehingga kamu lebih paham, kamu lebih tahu, kamu lebih mengerti apa kebutuhanmu, apa keinginanmu, dan kemana sih sebenarnya kamu harus berjalan. Karena kondisi internal ini berubah, maka kondisi eksternalnya juga berubah, membaik, meskipun pemicunya bisa hal-hal yang pahit. Jadi misalnya kamu putus cinta, misalnya kamu ribut dengan seseorang, tapi itu justru membawamu kembali pada dirimu sendiri. Yang semula kamu hektik, yang semula kamu sibuk memperjuangkan orang lain, yang semula kamu sibuk merjuangin kebahagiaan orang lain sampai kamu lupa sama diri kamu sendiri. Nah, akhirnya kamu dikondisikan untuk kembali dekat pada dirimu sendiri, untuk kembali mendahulukan dirimu sendiri sebelum kamu mendahulukan orang lain. Kamu dikondisikan untuk mengisi gelasmu dulu sebelum kamu mengisi gelas orang lain gitu. Jadi itu intinya untuk Tebaran 1, untuk teman-teman yang memilih Tebaran 1, perubahan penting yang akhirnya membuat perubahan yang signifikan juga di dalam hidupmu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman yang memilih Tebaran 1. Next, saya akan lanjut untuk Tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih Tebaran kedua. Jadi apa sih perubahan penting di dalam hidupmu dalam kurun waktu 6 bulan ke depan? Jadi perubahan besar yang membuat perbedaan yang signifikan di dalam hidupmu untuk teman-teman yang memilih Tebaran kedua.
expect a miracle. Yakinlah bahwa doamu itu didengar dan dijawab. Ada Eight of Pentacle dan Ace of Cup. Oke. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, perubahan penting di dalam hidupmu dalam kurun waktu 6 bulan ke depan adalah tentang motivasi, optimisme, dan semangat hidupmu. Kalau mungkin sebelumnya kalian pesimis, kalian gak tahu arah, kalian bingung, kehilangan motivasi, kalian males. Nah, di 6 bulan ke depan kalian akan kembali menemukan semangat, optimisme, motivasi untuk melakukan suatu hal. Bisa macam-macam, entah perbaikan diri, jadi self development, atau tentang spiritual, tentang kesehatan, tentang karir dan keuangan, tentang apalagi studi, tentang relationship, apapun itu. Kalian akan kembali menemukan motivasi, semangat hidup, atau optimisme. Oh, aku bisa, aku pasti bisa. Keadaannya mungkin masih sama, jadi masih sama-sama sulit atau masih sama-sama belum ke titik target yang kalian tentukan. Jadi masih belum bisa sukses 100% seperti target kalian. Tapi semangat kalian yang berubah. Jadi kayak ada booster semangat, kayak ada infuse semangat, kayak ada kalian seperti mendapatkan bahan bakar semangat atau motivasi untuk menjalani suatu hal dalam hidup kalian gitu. Karena kalian semangatnya juga meningkat, kalian lebih optimis, kalian lebih percaya diri, jadi hal itu pun semakin mudah untuk dilakukan. Sebenarnya PR-nya sama, tanggung jawabnya masih sama, tapi karena bahan bakarnya full, ibaratnya motornya baru diservis, baru diganti oli, filternya baru diganti, pokoknya semuanya baru diservis. Enak kan, mulus, udah dicuci juga kan makin mulus, makin enak gitu. Jadi targetnya tetap sama, tanggung jawabnya tetap sama, tapi karena motornya ini tadi baru diservis atau baru diisi bahan bakar yang benar-benar full tank, olinya baru diganti, jadi ngegasnya pun enteng, jalannya tuh enteng, laku atau action kalian itu juga lebih ringan daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mah udah tanggung jawabnya berat, motivasinya nggak ada, ya jadi jalan pun kayak berat gitu, kayak orang baru bangun tidur yang bangun kesiangan tapi bener-bener berat mau jalan. Nah, di 6 bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, motivasi kalian, optimisme kalian itu lebih besar. Jadi ibaratnya semangat gitu. Kalian jalannya tuh ya udah enteng aja karena kalian semangat, punya motivasi yang besar yang berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Jadi enteng jalannya. Apapun yang kalian usahakan itu juga akan menjadi lebih mudah karena ya itu tadi, semangatnya lebih besar, optimismenya meningkat, kepercayaan dirinya meningkat, harapannya juga meningkat. Jadi kalian itu ibaratnya ya itu tadi, bahan bakarnya full. Jadi lebih semangat daripada sebelumnya. Mungkin ada seseorang yang hadir dalam hidup kalian yang menjadi motivasi kalian. Jadi kalian lebih semangat gitu, kayak punya motivasi. Oh oke, aku kerja keras karena aku harus menghalalkan dia. Ibaratnya gitu misalnya. Atau oh aku semangat, aku sekarang udah punya baby. Aku sekarang udah jadi ayah. Aku sekarang udah jadi ibu. Aku semangat. Atau mungkin juga, oh ayahku udah pensiun nih, aku harus bisa menggantikan peran beliau untuk menjadi tulang punggung keluarga. Jadi hal-hal kayak gitu bisa menjadi motivasi atau semangat kalian dalam mengerjakan suatu hal atau dalam mengejar impian dan cita-cita kalian. Jadi bisa karena kehadiran seseorang atau karena seseorang motivasi itu muncul. Atau bisa juga karena kalian dapat suatu insight atau suatu aha moment atau suatu ibaratnya wisdom baru. Jadi pemahaman baru, oh aku harus semangat nih, siapa lagi yang mau memperjuangkan hidupku kalau aku nggak mau gerak ya gini-gini aja nih hidup aku harus semangat. Jadi hal-hal kayak gitu juga bisa menjadi pemicunya. Ya, tapi intinya untuk teman-teman di tebaran kedua, perubahan penting dalam hidupmu di kurun waktu 6 bulan ke depan adalah kamu akan mendapatkan kembali semangat hidupmu, harapanmu, optimisme dan kepercayaan dirimu semuanya akan meningkat sehingga lebih mudah perjuangannya. Karena
lakunya, actionnya itu lebih ringan ya karena itu tadi bahan bakarnya meningkat daripada sebelumnya. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya sama, meskipun bebannya sama, masalahnya masih sama semuanya, tapi karena kalian motivasinya, semangatnya meningkat, jadi itu pun lebih mudah dijalani dibandingkan sebelum-sebelumnya. Gitu intinya. Jadi kalian lebih percaya pada Tuhan, kalian lebih optimis, kalian lebih percaya pada kapabilitas kalian gitu. Jadi ya itu tadi lebih mudah aja pokoknya jalannya. Kalian menemukan harapan baru, kalian menemukan rumus baru atau formula baru. Oh, supaya aku semangat berarti aku harus rajin ngerawat diri. Supaya aku semangat berarti aku harus punya me time yang mencukupi. Supaya aku semangat aku berarti istirahatnya harus cukup, makanku harus bergizi dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal baru yang menumbuhkan semangat dan optimisme kalian sehingga perjalanan kalian, langkah kalian itu lebih ringan gitu. Itu intinya perubahan penting dalam hidupmu di 6 bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Next saya akan lanjut untuk teman-teman di tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi apa perubahan penting dalam hidupmu yang membuat perbedaan signifikan untuk 6 bulan ke depan? Teman-teman di tebaran terakhir atau tebaran ketiga. Kita lihat ada prosperity. Jadi semesta sedang mencurahkan keberlimpahannya kepadamu. Jadi terbukalah untuk menerima itu. Ada Ten of Pentacle dan Three of Cup. Oke. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, perubahan penting dalam hidupmu adalah adanya kesuksesan dan perayaan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi ada keberhasilan yang akan kamu capai. Mungkin salah satu keinginanmu terwujud. Mungkin salah satu hal yang kamu usahakan selama ini akhirnya sukses, akhirnya mendapatkan hasil sesuai yang kalian inginkan. Misalnya, akhirnya kalian lulus, akhirnya kalian sidang, akhirnya kalian wisuda, akhirnya kalian nembak diterima, akhirnya kalian bisa engagement, akhirnya kalian bisa ketemu jodoh kalian, akhirnya kalian bisa menikah, akhirnya kalian positif hamil, akhirnya kalian menyelesaikan suatu masalah dalam hidup kalian. Pokoknya akhirnya yang hasilnya adalah sukses gitu. Jadi apapun itu pokoknya mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dalam suatu hal yang memang selama ini sudah kalian usahakan. Itu bisa juga akhirnya kalian dapat reward, dapat bonus nih, atau dapat kenaikan gaji, atau kalian pindah ke departemen kerja atau ke lokasi kerja yang memang kalian inginkan. Pokoknya itu tadi kesuksesan atau keberhasilan yang memang kalian inginkan. Kesuksesan atau keberhasilan yang membuat kalian merayakan itu, yang membuat kalian happy, yang membuat kalian bersyukur gitu. Jadi banyak keberlimpahan, banyak kesejahteraan yang diberikan untuk kalian teman-teman di tebaran ketiga di kurun waktu 6 bulan ke depan. Jadi yang semula hidup kalian terasa mungkin sempit. Maksudnya sempit adalah ya mungkin keuangannya yang sempit, waktunya yang sempit. Nah semua itu akan berubah, akan lebih longgar, akan lebih santai lagi. Karena rezeki itu kan bisa bentuknya macam-macam. Bisa rezeki sehat yang semula kalian mungkin ada sakit, nah itu sembuh, kalian diberi kesembuhan. Atau bisa juga rezeki berupa materi, rezeki berupa karir yang baik, karir yang mulus, atau berupa rezeki kelulusan studi, atau berupa selesainya suatu masalah, atau berupa kalian ketemu dengan jodoh, macam-macam pokoknya rezeki itu. Jadi jangan mengukur rezeki hanya dari uang atau dari hanya material things. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga dalam kurun waktu 6 bulan ke depan yang sangat berubah dalam hidup kalian, yang memberikan perubahan yang signifikan pokoknya dalam hidup kalian adalah tentang keberlimpahan. Jadi
kemungkinannya sangat baik, probabilitasnya sangat baik untuk teman-teman di tebaran ketiga. Ada banyak keberlimpahan untuk kalian di dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Jadi kalian harus terbuka menerima itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara kalian tidak menyerah. Kalian sabar, kalian percaya, dan kalian mau nerima bantuan gitu. Kalau misalnya kalian sedang kesusahan, terus ada orang-orang di sekitar kalian yang menawarkan bantuan, diterima aja. Belajar untuk menerima, karena memberi dan menerima adalah sepaket. Memang benar sih orang bilang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tapi kalau nggak ada tangan di bawah kan tangan di atas juga nggak bakalan ada. Jadi memberi dan menerima adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi sekali-kali kalian memberi, sekali-kali kalian juga harus bisa menerima. Karena mungkin solusinya dari situ. Karena mungkin jalan kesuksesan yang kalian inginkan memang dari situ. Jadi kalian harus berusaha untuk bisa menerima juga selain kalian memberi gitu. Oke, singkat aja sih untuk teman-teman di tebaran ketiga, karena memang probabilitasnya sangat baik. Jadi 6 bulan ke depan itu akan banyak perayaan, akan banyak kesuksesan, atau mungkin satu saja kesuksesannya tapi sangat besar dan memberikan pengaruh yang signifikan, perubahan yang besar, perubahan yang drastis dalam hidup kalian. Jadi rezeki besar, keberlimpahan akan datang ke dalam hidup teman-teman sekalian yang memilih tebaran ketiga dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya untuk teman-teman di tebaran ketiga, tapi probabilitasnya sangat baik. Jadi perubahan baik yang sangat membantu menyelesaikan kesulitan hidup, masalah hidup dalam hidup kalian di waktu-waktu sebelumnya. Jadi 6 bulan ke depan itu akan terselesaikan, akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Meskipun hasil itu mungkin berbeda dari yang kalian harapkan, tapi tetap membuat kalian bersyukur, tetap membuat kalian lega, tetap membuat kalian akhirnya aku dapat, akhirnya berhasil, akhirnya sukses. Jadi pokoknya kata-kata akhirnya dengan perasaan yang bahagia itu kemungkinannya sangat besar untuk teman-teman di tebaran ketiga. Oke, saya pikir cukup itu untuk tebaran ketiga, kemungkinannya sangat baik. Kita aminkan kemungkinan baik ini untuk teman-teman di tebaran ketiga. Oke, saya pikir cukup itu untuk reading kali ini. Saya akan menutup reading ini dengan kesimpulan. Jadi sampai bertemu di sesi kesimpulan. Halo semuanya, sampailah kita di penutup reading ini di kesimpulan. Jadi apa perubahan penting dalam hidupmu dalam kurun waktu 6 bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Jadi di 6 bulan ke depan kalian akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak, situasi yang lebih kondusif bagi diri kalian untuk kembali dekat dengan diri kalian sendiri, kembali terkoneksi dengan diri sejati kalian, kembali bisa lebih memahami, mendengarkan dan memahami kata hati kalian, sehingga kalian lebih paham, lebih ngerti apa sih sebenarnya yang kalian butuhkan, kemana sih seharusnya kalian berjalan, apa sih seharusnya yang harus aku lakukan dan sebagainya. Jadi diskusi atau ibaratnya hubungan dengan diri kalian sendiri itu lebih dekat. Kalian lebih punya banyak waktu untuk ngobrol sama diri kalian sendiri. Gitu, karena mungkin ada suatu pemicu entah yang pahit atau pemicu yang baik. Misalnya pemicu yang pahit ya kalian mungkin baru aja putus cinta, kalian berpisah dengan seseorang karena sebelumnya kalian sibuk dengan orang itu tanpa memperhatikan diri kalian sendiri, tapi karena kalian udah pisah dari orang itu, akhirnya kalian punya lebih banyak waktu untuk ngobrol, untuk deket sama diri kalian sendiri, untuk kembali murni gitu. Karena kalian lebih bisa mendengarkan kata hati kalian bisa lebih selaras dengan intuisi kalian, dengan higher self kalian, dengan diri sejati kalian. Kalian tidak hanya sibuk dengan dunia luar, tidak hanya sibuk memperjuangkan kebahagiaan orang lain, tapi kalian juga fokus lagi untuk memperjuangkan kebahagiaan kalian, untuk menata kehidupan kalian, untuk mewujudkan impian-impian kalian, untuk memperjuangkan masa depan kalian yang sejahtera gitu. Jadi somehow situasinya itu lebih kondusif aja bagi kalian untuk ngobrol atau kembali dekat dengan diri kalian sendiri gitu. Jadi intinya perubahan penting dalam hidup kalian teman-teman di tebaran 1 untuk kurun waktu 6 bulan ke depan adalah koneksi internal kalian itu sangat terimprove,
Jadi kalian sangat dekat, kalian kembali dekat dengan diri sejati kalian. Ada banyak waktu bagi kalian untuk kontemplasi, untuk mungkin lewat journaling atau lewat meditasi. Intinya banyak waktu bagi kalian untuk berkomunikasi lagi dengan diri kalian sendiri gitu. Nah, sedangkan untuk teman-teman di tebaran kedua, kalian itu akan lebih semangat. Kalian akan lebih optimis dan kalian lebih percaya diri dalam menjalani aspek apapun dalam hidup kalian. Jadi mungkin ada seseorang yang hadir dalam hidup kalian yang akhirnya bikin kalian semangat lagi, atau kalian menemukan semangat hidup, kalian menemukan motivasi untuk bekerja keras, atau bisa juga insight itu datang dari diri kalian sendiri, ya, berupa inner wisdom. Oh, aku harus semangat nih, karena siapa lagi yang memperjuangkan kebahagiaanku, masa depanku kalau bukan diriku sendiri. Gitu juga bisa. Jadi intinya ada infuse, ada booster semangat, bensinnya itu full tank. Jadinya walaupun tujuannya sama, beban tanggung jawab masalahnya itu semuanya masih sama, tapi karena actionnya tadi dapat booster energi, booster semangat, akhirnya actionnya itu lebih ringan, ngegasnya itu lebih enteng karena baru aja di servis, diisi bensinnya full tank, oli diganti dan sebagainya. Itu perubahan penting untuk teman-teman di tebaran kedua. Nah, sedangkan untuk teman-teman di tebaran ketiga, ada banyak perayaan, ada banyak kesuksesan untuk kalian dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Keberhasilan-keberhasilan yang memang sudah kalian impikan, sudah kalian targetkan, akhirnya terwujud. Tapi yang perlu diingat adalah rezeki itu bentuknya bisa macam-macam, bisa material things, di berbentuk materi, bisa juga kesehatan, bisa juga relationship, bisa juga spiritual, bisa juga kondisi hati atau mood kalian membaik. Jadi banyak kesuksesan, banyak keberhasilan dari hal-hal yang kalian impikan sebelumnya gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk perubahan penting bagi teman-teman sekalian dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak videonya sampai akhir. Karena reading ini bersifat general atau terbaca dari energi kolektif teman-teman sekalian, jadi mungkin akan resonate untuk sebagian orang, tapi mungkin juga tidak sesuai untuk sebagian orang yang lain. Oleh karena itu, jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan kirim pesan untuk saya di situ. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.